Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila berbicara tentang kepimpinan di gereja pada hari-hari ini, saya melihat dan saya mengamati ada satu masalah yang paling besar yang sedang dihadapi oleh gereja-gereja apabila berbicara tentang kepimpinan. Pada hari-hari ini saya melihat bahwa gereja-gereja bukan kekurangan pemimpin. Namun begitu, kualiti kepimpinan yang ada tidak dapat ditonjolkan, ditunjukkan ketika krisis sedang melanda dalam sebuah organisasi ataupun gereja. Pada hari-hari ini, ramai pemimpin di gereja yang saya perhatikan sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai seorang pemimpin di dalam gereja. Saya melihat ramai pemimpin yang tidak kurang bakat dan keterampilannya. Ramai yang mempunyai pengetahuan luar biasa, malah mempunyai latar belakang bidang akademik yang sangat-sangat menakjubkan. Puji Tuhan. Namun begitu, semua itu kadangkala hanya di atas kertas dan juga hanya setakat pengetahuan semata-mata. Dan itu tidak dapat dicurahkan, ditonjolkan ketika krisis dalam sebuah gereja, ketika masalah dalam sebuah organisasi sedang melanda ketika itu. Pada hari-hari ini saya juga melihat terlalu ramai pemimpin-pemimpin yang ada di luar sana yang mempunyai masalah, suka mencari alasan, suka menyalahkan orang lain. Dengan kata lain, mengambing hitamkan orang lain setiap masalah kecil ataupun besar. Ketika krisis sedang melanda, mereka tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk mengambil semua tanggung jawab masalah itu, tetapi berusaha menutupi dengan berbagai alasan, dengan menyalahkan orang lain. Mereka suka mencari jalan, mencari alasan untuk menyalahkan keadaan orang lain dan sebagainya. Inilah yang sedang terjadi dalam krisis kepimpinan di dalam gereja-gereja pada hari-hari ini. Malah bukan saja pemimpin atasan ataupun dalam sebuah gereja, gembala sidang, pastor yang melayani, reverend yang melayani, dipersalahkan. Sehingga kan Tuhan sendiri pun kadang-kadang dipersalahkan oleh keadaan yang sedang melanda. Nah, saya teringat seorang yang sangat luar biasa, John Maxwell pernah berkata, kejayaan dan kejatuhan bergantung kepada kepimpinan. Di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah organisasi, kepimpinan ini sangat penting. Dan kita semua sudah tahu. Namun malam hari ini saya ingin mengongsikan sedikit berkenaan kepimpinan dari sudut quality yang harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpin ketika krisis sedang melanda ataupun sedang terjadi dalam sebuah gereja. Kita semua tahu, saudara-saudari, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kepimpinan itu boleh terjadi dalam 3 keadaan. Yang pertama, pemimpin itu, seseorang pemimpin itu dilahirkan menjadi seorang pemimpin. Lahir-lahir sudah menunjukkan ciri-ciri kepimpinan. Tinggal diasah. Namun begitu, yang kedua ada pemimpin yang dibentuk, yang dibina, yang diproses untuk menjadi pemimpin yang berkualiti. Dan ada yang ketiga yang ingin saya kongsikan pada malam ini adalah pemimpin-pemimpin yang dibentuk dan terbentuk akibat proses yang sedang melanda, krisis yang sedang melanda, mematangkan, memunculkan kepimpinan yang ada, dan mereka menonjol sebagai orang-orang yang sangat luar biasa. Dan inilah yang saya katakan sebagai seorang hamba Tuhan, pengamatan ini memang ada benarnya dan memang
tepat dalam dunia kepimpinan bahwa ada pemimpin yang dibentuk, ada pemimpin yang dilahirkan, ada pemimpin yang terbentuk oleh proses dan keadaan yang keras ataupun keadaan yang sukar yang sedang melanda dan membentuk kepimpinan pada diri seseorang. Di dalam Alkitab kita melihat, kita tahu ramai tokoh-tokoh Alkitab yang kita boleh contohi, yang kita boleh lihat, yang kita boleh angkat. Dan ketika mengungsikan pada malam ini kepimpinan ketika krisis, saya teringat ada satu pribadi ataupun tokoh Alkitab yang mungkin tidak terlalu terkenal ataupun sedang sahaja. Namun begitu saya mau kongsikan sebab apa? Dia membawa sekurang-kurangnya 7 keadaan kualiti seorang pemimpin yang harus ditonjolkan oleh seseorang pemimpin dan kepimpinan ketika krisis sedang melanda. Orang yang saya maksudkan tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Kaleb bin Yefune. Di dalam Alkitab Anda boleh melihat ataupun membaca, dan ini selalu menjadi inspirasi kepada saya secara pribadi, karena saya sendiri adalah salah seorang yang bukan dilahirkan sebagai seorang pemimpin, bukan diproses, dibentuk oleh seseorang ataupun oleh jemaah menjadi seorang pemimpin, tapi saya sendiri banyak menjadi pemimpin oleh karena terbentuk daripada persekitaran, keadaan, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan, ada 7 hal yang ingin saya kongsikan bagaimana kualiti yang diperlukan seseorang pemimpin ketika krisis sedang melanda dalam sebuah gereja. Nah, saya kongsikan, mungkin Anda boleh aplikasikan di dunia sekuler. Namun begitu, apa yang Tuhan letakkan di hati saya pada malam hari ini untuk saya kongsikan adalah bagaimana kita aplikasikan ketika kita sedang menjadi pemimpin di dalam keluarga kita sebagai keluarga Kristen, ataupun kita menjadi pemimpin di dalam sebuah gereja, organisasi Kristen, ataupun menjadi seorang pemimpin rohani yang memerlukan kualiti ini ketika kita sedang di dalam krisis ataupun masalah yang melanda. Nah, Kaleb ini seorang yang tidak terlalu terkenal di dalam Alkitab. Dia muncul dalam beberapa bahagian, dan salah satu yang saya suka dan ingat adalah di dalam Bilangan bab 13 ayat 1 sampai bab 14 ayat 38. Anda boleh baca sendiri kalau dapat, tapi ada pelajaran yang saya ingin kongsikan, kualiti kepimpinan Kaleb bin Yefune ketika dia berada di dalam krisis ataupun krisis melanda, dan dia adalah seorang pemimpin tengah. Dia adalah seorang salah satu pemimpin daripada suku Yehuda yang sangat-sangat menonjol ketika krisis sedang melanda. Ramai pemimpin yang suka mencari nama, ramai pemimpin yang suka mengambil kesempatan. Namun begitu, Kaleb berbeza, dan seorang yang saya lihat sangat-sangat memberikan impak dan boleh kita pelajari di dalam dunia kepimpinan, bagaimana Kaleb ini adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa di dalam kepimpinan ketika krisis. Yang pertama daripada 7 hal yang ingin saya kongsikan, bagaimana seorang pemimpin itu boleh melalui krisis, masalah yang sedang melanda, ketika seorang pemimpin itu mempunyai kualiti yang pertama dan harus muncul dan juga diaplikasikan sebagai seorang pemimpin rohani di gereja. Seorang pemimpin itu harus mempunyai sikap yang saya sebutkan sebagai optimis. Kita harus menjadi seorang pemimpin yang optimis. Optimis ini adalah sesuatu sikap yang selalu percaya dan juga sentiasa mengharapkan hasil dan juga keadaan yang terbaik walaupun keadaan tidak baik sedang melanda. Nah, ini sangat kontra dengan seorang pemimpin yang mempunyai sikap yang optimis. Kalau kita mempunyai sikap yang
mempunyai sikap seorang yang optimis, kita dapat melihat keadaan itu selalu positif. Dalam pemikiran kita, kita dapat melihat dalam keadaan yang tidak baik, tetap baik. Dalam keadaan yang tidak seperti yang kita inginkan, keadaan itu tetap menjadi indah. Dan keadaan yang mungkin buruk, tetap ada hikmah di segala sesuatu yang sedang terjadi. Nah, saya selalu katakan kepada anak-anak muda bahwa ketika Anda frust, ketika Anda kecewa tidak lulus SPM ataupun sesuatu kesan besar, jangan sesekali putus asa. Teruskan hidup, sebab tidak pernah saya melihat seorang itu mati akibat gagal dalam keputusan SPM ataupun sesuatu ujian-ujian besar. Namun begitu, bagaimana kita respon, bagaimana kita mempunyai sikap optimis ini sangat menentukan kita keluar dan melalui krisis ataupun keadaan yang tidak baik itu dengan baik. Nah, apa yang menguntungkan seseorang yang mempunyai sikap optimis ini, pemimpin yang mempunyai sikap optimis ini sangat-sangat luar biasa. Anda sebagai pemimpin dapat memiliki satu motivasi dan juga kekuatan diri untuk mencapai, untuk melangkah, meneruskan sasaran dan objektif di dalam pelayanan ataupun tujuan yang hendak dicapai. Nah, selalu kita melihat hal-hal ini kadang-kadang melibatkan perpecahan apabila krisis melanda. Sebabnya, seseorang pemimpin yang tidak mempunyai sikap optimis, yang tidak mempunyai sikap yang kuat melihat keadaan secara positif walaupun tidak baik, menyebabkan keadaan yang terjadi adalah sebaliknya porak-poranda, keadaan berpecah, dan juga keadaan akan merosot daripada apa? Untuk maintain, untuk membawa, mendayung sesebuah kepimpinan itu, kita memerlukan orang-orang. Dan saya berharap kita belajar daripada Kaleb. Ketika mereka 12 orang dihantar sebagai pengintai, Musa mengutus mereka. Apa yang saya lihat, mereka ini mempunyai pandangan yang berbeza. 10 mengatakan negatif tentang hal yang mereka lihat. Namun Kaleb dan juga yang seorang lagi bernama Joshua, dia melihat keadaan berbeza. Dia melihat keadaan itu sebaliknya, optimis dengan keadaan yang sedang dipertontonkan, diperlihatkan, yang sedang disaksikan oleh mata mereka ketika mereka menjadi pengintai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka orang-orang seperti inilah yang diperlukan ketika krisis kepimpinan sedang berlaku. Mungkin pastor Anda, mungkin gembala sidang Anda, mungkin kepimpinan tertinggi Anda sedang menekan Anda. Keadaan tidak baik. Mungkin masalah keuangan gereja, mungkin masalah dalam keanggotaan di dalam gereja, mungkin kepimpinan menghadapi sesuatu keadaan yang berpecah belah dan sebagainya. Namun ketika ada pemimpin-pemimpin yang optimis, yang mempunyai sikap optimis seperti Kaleb ketika menjadi pengintip untuk memasuki tanah Kanaan, mereka akan berjaya melalui krisis dan juga keadaan itu. Sebab apa? Ada orang-orang yang optimis melihat keadaan yang tidak baik di dalam keadaan yang sedang melanda. Yang kedua, seorang pemimpin yang diperlukan ketika menghadapi krisis kepimpinan ini harus muncul karakter, nilai ini menurut saya harus muncul ketika seseorang ataupun pemimpin itu diperhadapkan dengan krisis ataupun masalah yang sedang melanda. Adalah yang kedua, tetap beriman teguh. Beriman teguh. Hari-hari ini kita selalu terpengaruh dengan kedudukan, darjat, dengan latar belakang akademik, dengan keterampilan yang menonjol dan sebagainya, yang kelihatan seperti dunia sekuler memilih seorang pemimpin. Namun begitu, pada malam hari ini saya ingin katakan bahwa quality untuk melalui salah satunya adalah ketika krisis melanda, itu adalah orang-orang, pemimpin-pemimpin yang mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat. Iman yang teguh dan kuat ini banyak menentukan
dunia kepimpinan di dalam alam rohani. Apalagi yang kita mau banggakan? Apalagi yang mau kita lakukan di dalam dunia kepimpinan? Sebagai pemimpin Kristen, kuatkan, teguhkan iman Anda. Teguhkan, kuatkan kepercayaan Anda kepada Tuhan. Orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, pemimpin inilah yang akan menghadapi krisis dengan berjaya ketika masalah sedang melanda. Nah, kita melihat orang-orang yang mempunyai iman yang teguh, pemimpin yang mempunyai kepribadian iman yang teguh, mereka selalu percaya. Walaupun mereka ini kadang-kadang tahu hakikat yang terjadi, hakikat yang ada di hadapan, namun mereka tetap mempunyai sikap yang optimis terhadap Allah. Mereka mempunyai satu sikap dan kekuatan sebab apa? Mereka percaya. Kalau Alkitab katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, mereka penuh iman dan teguh. Mereka tahu bahwa Tuhan akan selesaikan, Tuhan akan bekerja dalam krisis yang sedang melanda. Sebab apa? Mereka mempunyai kekuatan iman. Hari-hari ini ramai pemimpin dan masalah terjadi dalam gereja yang saya perhatikan adalah pemimpin-pemimpin yang tidak kuat imannya. Mereka terlalu bergantung kepada akademik, bergantung kepada pemikiran mereka, bergantung kepada apa yang menjadi kebanggaan mereka, pengalaman dan sebagainya. Semua ini baik, semua ini oke. Namun begitu, yang paling penting adalah bukan sebab engkau hebat, tapi ada yang paling hebat di belakang kita, yaitu Tuhan yang bersama dengan kita. Ketika engkau memiliki iman yang teguh, engkau akan menghadapi krisis, sebab engkau yakin yang campur tangan menyelesaikan masalah ini bukan kemampuan engkau berpikir, bukan kepimpinan yang luar biasa, tapi ciri kepimpinan yang engkau miliki, yaitu beriman teguh, teguh beriman. Inilah yang akan menolong engkau dan juga kepimpinan yang engkau sedang bawa untuk melalui krisis itu dengan berjaya. Yang ketiga, pastor ingin kongsikan, saya ingin kongsikan tentang seorang pemimpin harus memiliki satu sikap yang pastor katakan pahlawan ketika sukar. Pahlawan ataupun pendekar ketika sukar. Kita melihat dalam krisis apa yang sedang terjadi dalam pengintipan yang sedang dilakukan oleh 12 pengintip ini. Satu hal selalunya yang saya perhatikan adalah kita gagal menonjolkan quality ini. Kita harus menjadi pahlawan, bukan pahlawan untuk mencari nama. Kita harus menjadi pemimpin-pemimpin yang mempunyai nilai kepemimpinan yang ditonjolkan ketika krisis, seperti Kaleb. Ketika krisis, dia memberikan nasihat rohani. Dia memberikan galakan-galakan rohani. Berapa ramai kepimpinan hari ini yang saya lihat menyebabkan krisis bertambah parah, menyebabkan krisis bertambah rumit, disebabkan quality kepimpinan ini tidak ada pada diri seseorang. Kita tidak menjadi pahlawan, malah kita menjadi seorang yang menyebabkan krisis menjadi semakin parah. Saudara-saudari yang pasti kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, quality kepimpinan inilah yang saya lihat ada pada diri Kaleb, dan itu muncul ketika bangsa Israel, 12 pengintai yang ada. Bangsa Israel memberontak terhadap Musa. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Namun Kaleb tetap percaya bahwa di dalam keadaan yang tidak baik ini, dia bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan dia. Dia menjadi pahlawan, mengatakan sesuatu hal-hal rohani. Ramai orang hilang kontrol kepada apa yang ingin dikatakan, dalam apa yang tindakan dilakukan di dalam kepimpinan, malah kontra dengan bahasa yang selalu digunakan. Berapi-api, bersemangat menasihatkan, berbicara. Ketika masalah melanda, krisis melanda, yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita memiliki kepimpinan seperti ini. Munculkan menjadi pahlawan ketika sukar. Ketika keadaan baik, semua orang selalunya mau menjadi pahlawan. Mereka mau menonjol, mereka ini semua sudah oke, tidak ada. Tapi ketika masalah melanda,
ketika krisis melanda, pemimpin-pemimpin yang berkualiti akan muncul. Mereka menjadi jalan penyelesaian, mereka akan menjadi penasihat rohani, mereka akan meredakan keadaan, malah membawa sesuatu organisasi ataupun kepimpinan ataupun sidang ataupun jemaat, apapun yang dilakukan dalam kepimpinan rohani tetap berjalan menghala menuju kepada tujuan yang sudah disasarkan. Yang keempat, pastor melihat bahwa seorang pemimpin harus muncul di tengah-tengah keadaan menjadi seorang yang dapat mempertahankan kebenaran. Saya melihat juga ketika krisis kepimpinan yang terjadi di dalam banyak gereja, kita gagal mempertahankan kebenaran. Kita tidak berani untuk mempertahankan kebenaran. Kalau engkau yakin Tuhan ada di pihakmu, kau yakin bahwa engkau berbicara sesuatu yang benar, yang alkitabiah, katakan itu walaupun menyinggung orang lain. Katakan itu walaupun bukan menjadi pilihan yang populer untuk dilakukan. Ramai hari ini suka menjadi seorang yang ambil hati. Sehingga apabila kita menjadi pemimpin sedemikian, ketika krisis kita jaga hati, jaga keadaan orang lain, kita tidak mempunyai sikap untuk mempertahankan sesuatu yang kita rasa benar, yang kita tahu itu sesuai dengan Alkitabiah, maka kita tidak akan menjadi seorang penyelesai dalam krisis. Pastor melihat apabila Kaleb berani melakukan bahagian ini sangat-sangat luar biasa. Inilah kepimpinan ketika krisis sedang melanda, yaitu seorang yang walaupun menggadaikan nyawa, walaupun menggadaikan harga dirinya, walaupun menggadaikan keselamatannya, tetap memilih keputusan yang diambil. Sebab dia tahu bahwa ia mempertahankan kebenaran, apalagi mempertahankan Tuhan, walaupun Tuhan tidak perlu dipertahankan, tapi dia mempertahankan apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Israel. Kepimpinan hari ini kita memerlukan sikap sedemikian. Mari bangkit sebagai seorang pemimpin-pemimpin yang berani di gereja, di kelompok sel, dimanapun berani pertahankan kebenaran, lakukan. Di dunia sekuler kadang-kadang kita kehilangan harga diri, kita kehilangan keberanian untuk melakukan bahagian ini. Krisis semakin membesar, masalah semakin meluas. Sebabnya ramai orang gagal mempertahankan kebenaran. Ketika krisis melanda, banyak hal yang tidak rohani mungkin ditawarkan, yang muncul sebagai penyelesaian. Tapi anak Tuhan, pendekatan dan juga caranya tetap apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau. Yang kelima, saya melihat sebagai seorang pemimpin kita harus mempunyai sikap dalam kualiti kepimpinan ketika krisis. Elakkan, hindari komplain. Jangan suka bersungut-sungut. Alkitab selalu mengatakan ini, dan inilah yang terjadi dalam sesebuah keadaan di gereja. Kadang-kadang kita suka mengeluh, kita suka melihat yang dipimpin, malah pemimpin itu sendiri terlibat dengan keluhan-keluhan yang memanjang tidak habis, dengan komplain-komplain yang tidak pernah berkesudahan, seperti bangsa Israel, seperti 10 pengintip yang sudah menyampaikan sesuatu yang negatif, mengeluh tentang keadaan. Lebih baik keadaan sebelum ini mengingat sejarah. Kita tidak hidup oleh sejarah, kita hidup oleh keadaan sekarang. Kalau dulu itu baik, sekarang kau sedang menghadapi krisis, dan krisis itu tidak boleh diketepikan. Krisis itu harus dilalui, dan nilai kepimpinan inilah yang diperlukan ketika krisis sedang melanda. Jangan tambah parahkan, jangan mengeruhkan lagi keadaan dengan asyik komplain tidak habis. Bercakap dengan pemimpin yang kuat, pemimpin yang berkualiti ketika krisis adalah pemimpin-pemimpin yang bukan komplain, tapi bertindak untuk mencari jalan penyelesaian, malah menggunakan kesempatan itu dengan lebih baik mendekatkan diri dengan Tuhan. Sebab apa? Dia tahu semua yang berlaku, keadaan yang berlaku bukan tiba-tiba, tetapi seizin Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, yang keenam saya ingin kongsikan.
Kepimpinan ketika krisis sedang melanda, kita harus memiliki mental juara. Mental juara ini semua orang sudah tahu. Tetapi kebanyakan seperti pastor katakan, dia hanyalah sebuah teori. Bagaimana mental juara ini dapat menjadi sesuatu yang praktikal? Itu hanyalah ketika krisis sedang melanda. Ketika krisis melanda, masalah sedang terjadi di dalam sebuah gereja, di dalam keluargamu, di dalam apapun yang kau lakukan, dan mungkin di dunia sekuler sekalipun, yang paling penting adalah memiliki mental juara. Ini sangat penting. Belum bertanding sudah tahu dia akan menjadi pemenang. Wah, ini sangat luar biasa. Inilah quality kepimpinan yang saya lihat sangat-sangat diperlukan di era ini, di zaman ini. Kita semakin hari semakin gah dengan kebanggaan semata-mata. Di luar nampak gah, tetapi di dalam mental kita sangat-sangat longlai, sangat-sangat longgar, sangat-sangat lemah. Sehingga ketika masalah terjadi, krisis melanda, kita gagal untuk membawa kepimpinan kita, menonjolkan kepimpinan kita. Perpecahan terjadi, kerusakan lebih parah. Sebab apa? Tidak ramai atau tidak ada langsung pemimpin-pemimpin yang mempunyai sikap seperti ini, yaitu menjadi pemimpin ketika krisis sedang melanda. Nilai kepimpinan itu dikosongkan sebab apa? Tidak ada pemimpin yang mempunyai mental juara. Kadang-kadang kita memulakan tugas, setengah jalan kita sudah putus asa oleh keadaan. Kita harus mulakan tugas sebagai pemimpin dan akhiri tugas itu. Seperti Kaleb memulakan sehingga akhiri dengan menakluk tanah Kanaan. Kita melihat juga seperti seseorang yang diberikan sesuatu tugas. Bukan keadaan, masalah, risiko yang mungkin bakal dihadapi itu menjadi penghalang kepada sesuatu yang dibawa, tetapi kita menjadi seorang yang sudah tahu, walaupun kita sukar untuk mengalahkan musuh-musuh kita, tetapi kita harus menjadi seorang yang pemenang sebab memiliki mental juara. Hari-hari ini peperangan yang sesungguhnya yang saya perhatikan bukan sebab kita lemah dari segi strategi, dari segi sesuatu yang perlu kita lakukan dengan tindakan. Namun begitu, kita tidak konsisten sebagai seorang juara, pemenang dalam sesuatu keadaan. Kita tidak memiliki mental juara menghadapi sesuatu masalah yang melanda. Kalau kita mempunyai kekuatan ini, percayalah, saudara-saudari, apa yang saya kongsikan pada petang, malam hari ini, kita dapat sesuatu yang sangat-sangat luar biasa ketika kita memiliki pemikiran. Peperangan yang kita harus kalahkan adalah pikiran kita terlebih dahulu. Tapi orang yang mempunyai iman yang teguh, percaya dan selalu yakin bahwa dia memiliki mental juara. Sebab apa? Sebab saya ingin katakan, sebabnya adalah dia kuat imannya. Dia tahu kekuatan untuk melakukan tindakan, untuk bercakap, untuk berpikir, semua untuk tindakan yang dia perlu lakukan ketika krisis, keluar daripada krisis bagaimana. Itu banyak ditentukan oleh pemikiran-pemikiran yang kita miliki. Sebagai pemimpin, inilah yang kurang. Mari kita kuat, bukan saja gaya saja lebih. Kita harus menjadi seorang pemimpin yang mempunyai mental juara. Bukan lemah, bukan penakut. Gertakan sedikit, masalah sedikit, kita lemah dan berundur, berputus asa. Mari kita angkat tanggung jawab. Malah kita harus mempunyai mental juara. Kalau boleh melebihi gembala sidang, pastor sidang. Sebab apa? Dia perlu kekuatan. Kita perlu support ya. Di dalam organisasi apapun, kalau semua kepimpinan yang ada mempunyai ini, masalah boleh melanda. Situasi mungkin tidak baik, krisis mungkin boleh melanda. Tapi pemimpin-pemimpin yang mempunyai mental juara ini akan membawa matlamat dan tujuan persatuan, gereja dan sebagainya menuju kepada destinasi dengan mengharungi krisis dan juga masalah yang sedang melanda dengan jaya.
Dan yang terakhir saya ingin kongsikan, yang ketujuh adalah bersemangat tinggi. Kadang-kadang kita orang menjadi masalah adalah kita tidak mempunyai semangat yang tinggi. Tidak bersemangat wajar. Negara kita selalu bercakap, Malaysia boleh, Malaysia boleh. Tapi bagaimana itu menjadi boleh kalau kita tidak mempunyai semangat yang tinggi, semangat yang wajar. Ketika krisis sedang melanda, itu selalu mencuri, menjatuhkan moral kita. Ketika masalah melanda, krisis melanda, itu menjatuhkan semangat kita. Itu menjatuhkan, mengubah sikap kita kalau kita tidak menjadi pemimpin yang berkualiti. Nah, apa yang saya ingin kongsikan adalah miliki semangat yang tinggi. Ini perlu diasah. Bagaimana ini boleh terjadi? Sebabnya dia seperti Caleb. Sekali lagi saya ingin kongsikan, kita belajar. Dia tetap bersemangat walaupun dia tahu apa yang ada di hadapan dia itu seakan-akan tindakan membunuh diri. Sesuatu yang mungkin merisikokan bangsa Israel dan dirinya. Tetapi dia bersemangat, bukan bersemangat kosong. Dia tahu yang ada bersama dengan dia adalah Tuhan. Tuhan yang maha besar. Pemimpin hari ini, dalam poin yang kedua saya katakan tadi, menjadi masalah tidak bersemangat tinggi, tidak bersemangat wajar. Salah satunya adalah mereka tidak punya iman, hubungan yang kuat dengan Tuhan. Tidak mempunyai iman yang teguh dengan Tuhan. Mereka hanya mengandalkan kedudukan mereka. Mereka hanya mengandalkan kebijaksanaan mereka, akademik mereka, posisi mereka di dalam bidang pekerjaan dan sebagainya. Mereka tidak akan dapat mengharungi masalah kalau tidak mempunyai semangat yang tinggi. Ketika kita mempunyai semangat tinggi, kita tidak pernah mengenal definisi kata putus asa dalam hidup kita. Kita terus mengarah, mendayung kepimpinan yang ada, membawa mereka yang kita pimpin dengan positif seperti Caleb dan melakukan bahagianya dengan luar biasa. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini di platform yang sederhana, ringkas ini, berbicara tentang kepimpinan. Terlalu luas skopnya, tapi Tuhan letakkan di hati saya untuk kongsikan melalui wasan penabur pada malam hari ini. Satu tema yang sangat sederhana yang saya lihat, yang Tuhan letakkan di hati saya, bahwa gereja pada hari-hari ini memerlukan pemimpin-pemimpin yang berkualiti. Pemimpin yang mempunyai sikap yang benar-benar diperlukan oleh sebuah gereja seperti yang ada pada Caleb, yang harus kita aplikasi dalam dunia kepimpinan. Dan ini sangat penting, kepimpinan ketika krisis. Nah, saudara dan saudara yang pastor kasihi, yang saya hormati di dalam Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Brother Randy yang sudah menjemput saya melalui wawasan penabur sekali lagi, dan semua yang mengikuti acara ataupun perkongsian ini dimanapun Anda berada. Kiranya Anda menjadi pemimpin dan nilai-nilai kepimpinan ini Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda. 7 poin yang saya kongsikan tadi itu sesuatu yang mungkin sudah umum, semua sudah tahu. Namun begitu, mari kita praktikkan, sebab ketika krisis melanda, masalah melanda, nilai ini perlu ditonjolkan. Nilai inilah, karakter inilah, quality inilah yang sangat diperlukan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada. Saya berhenti di sini, dan kemuliaan, hormat, pujian bagi nama Tuhan. Shalom.